Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Gurnada Jaya Nagriku di ruang diskusi energi, frekuensi, dan vibrasi. Oke, kali ini kita akan ngobrolin tentang yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin dalam perspektif kuantum ya. Jadi teman-teman, ada satu mindset ya sebenarnya yang dimana mindset ini benar-benar works gitu ya, benar-benar bekerja di orang-orang yang kaya, namun juga bekerja di orang-orang yang miskin. Nah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin sebenarnya bukan hanya terjadi karena kuat lemahnya permodalan. Meskipun tidak dapat dipungkiri itu salah satunya kan. Kali ini saya tidak akan membahas itu ya, saya tidak akan membahas modal. Saya akan melihat bagaimana mindset kita sangat berpengaruh terhadap realitas kaya atau miskin. Jadi Egon Wigner, salah satu fisikawan terbesar ya, abad ke-20 menyebut mustahil merumuskan hukum fisika dalam cara yang sepenuhnya konsisten tanpa mengacu pada kesadaran si pengamat. Jadi memang teori kuantum menyiratkan bahwa kesadaran harus ada dan isi pikiran atau kehendaknya si pengamat ini atau irodatnya Tuhan yang ditempelkan kepada si pengamat ini adalah realitas tertinggi begitu. Nah, kita memahami hal ini ketika ditunjukkan oleh penelitian fisikawan nuklir yang bernama Ernest Rutherford yang menemukan bahwa atom terdiri dari 99,9999% ruang kosong, yang berarti bahwa pabrik realitas yang kita kenal hanyalah selubung energi yang ada dalam dualitas partikel gelombang paradok. Artinya, ia pada dasarnya tidak memiliki bentuk sampai ia diamati dan terbentuk oleh kesadaran. Kesadaran ini dalam hal ini adalah kehendak kita, rasa kita, akal kita, nafsu kita, keinginan kita. Nah, fenomena paradoks yang dikenal luas dalam komunitas fisika kuantum yang telah diamati dalam berbagai eksperimen yang dilakukan di university riset terkemuka di dunia ini ya, beberapa riset di universitas terkemuka di dunia ini biasa disebut sebagai the observed effect, artinya bahwa sesuatu itu akan maujud ketika ada manusia dalam hal ini yang mengamati itu begitu. Nah, jadi konsepnya adalah bahwa ternyata proses manifestasi itu adalah runtuhnya sifat gelombang menjadi partikel. Jadi yang menyatakan bahwa pengamatan suatu partikel mempengaruhi keadaan dan lokasinya, yang menyiratkan secara langsung bahwa kesadaran, dalam hal ini kesadaran kita ya manusia, memanipulasi pabrik realitas itu sendiri. Nah, kemudian ada juga fisikawan pemenang hadiah Nobel yang bernama Erwin Schrödinger yang mempelajari efek pengamat atau the observer effect ini dengan intens ya. Jadi beliau mengamati konsep the observer effect atau efek pengamat ini dengan intens, dan beliau mengatakan bahwa subjek dan objek hanyalah satu. Penghalang di antara mereka tidak dapat dikatakan telah rusak sebagai hasil dari pengetahuan baru-baru ini dalam ilmu fisika. Karena penghalang ini tidak ada. Nah, jadi karena kita tidak dapat mengamati partikel pada skala kuantum dengan mata telanjang, kita secara keliru percaya bahwa apa yang kita rasakan adalah stabil dan padat. Ya, namun sebenarnya itu adalah medan energi pada skala kuanta yang dimanipulasi melalui pengamatan kesadaran kita. Jadi mekanisme psikologis paling mendasar yang mempengaruhi kesadaran adalah belief, adalah keyakinan kita. Keyakinan pada hal yang kita anggap benar. Dan emosi yang secara bersamaan mempengaruhi pikiran yang diproyeksikan lebih lanjut pada medan kuantum dan merubahnya ke dalam bentuk fisik. Nah, itu sebabnya teman-teman kenapa mindset itu penting begitu. Karena suatu kejadian itu kan belum tersetting ya, belum terjadi di alam kuantum itu sampai kita punya kehendak untuk
itu terjadi begitu. Dan baru pelan-pelan itu terperangkap dalam frekuensi tertentu yang dalam hal ini ada frekuensi dari vibrasi pikiran kita, lalu pelan-pelan itu maujud gitu, prosesnya terbentuk. Dengan kata lain, medan kuantum yang ada dalam bentuk prototypical sebagai gelombang tadi itu runtuh menjadi materi padat atau yang biasa di istilah fisika disebut sebagai keadaan partikel melalui paparan proyeksi kesadaran, melalui mekanisme psikodinamik, keyakinan atau belief kita, melalui emosi dan pikiran kita dalam interaksi dengan berbagai aspek otak, terutama di bagian depan otak kita atau yang biasa disebut mereka sebagai lobus frontal ya. Nah, ini yang tadi saya bicarakan agak sedikit teknis ya, agak sedikit jelimet gitu secara teori-teori fisika. Tetapi gampangnya begini. Dalam konteks kekayaan, hal inilah yang menghambat sebagian besar orang miskin secara mentalitas sulit beranjak untuk bisa menjadi kaya. Karena apa? Karena mindset miskin mereka sedemikian rupa membentuk keyakinan bahwa mereka tidak mampu merubah alur hidup mereka. Nah, padahal di medan kuantum semua realitas berawal dari pengamatan atau kehendak dalam hal ini ya. Kehendak si sadar, si pengamat. Jadi kalau tidak ada kehendak dan bahkan dia tidak yakin bahwa hal itu bisa mewujud terjadi pada dirinya, ya tidak akan terjadi proses runtuhnya gelombang menjadi partikel itu tadi di dunia kuantumnya, kan begitu ya. Jadi mental miskin ini dulu yang berubah, baru realitas berubah. Nah, saya kenal beberapa orang yang pergi ke mall saja takut. Ya barangkali Anda juga tahu ya, ada beberapa orang yang takut pergi ke mall gitu kan, takut gak bisa bayar. Padahal ke mall kan gratis. Kalau belanja baru bayar kan begitu ya. Jadi belum punya uang ya window shopping, nggak masalah kan window shopping kan. Ya setidaknya di otak ada bayangan ya, ada kehendak menginginkan suatu barang yang diperlukan. Nah tapi kalau ke mall saja nggak berani, bagaimana mungkin ada bayangan itu muncul di benaknya gitu, di otaknya, karena tidak tahu kan begitu. Nah kemarin teman saya membeli gorengan dari seorang penjajah gorengan keliling, lalu dia mendoakan penjajah itu. Jadi kata teman saya, semoga ibu jadi orang kaya, kata teman saya. Si ibunya malah jawab begini sambil tertawa, amin, terima kasih ya pak, tapi kayaknya gak mungkin deh. Nah, si ibu ini bahkan hanya sekedar diaminkan saja, hanya sekedar mengaminkan saja, mengaminkan doa dari teman saya tadi itu gak sanggup. Dia gak yakin. Lah bagaimana mungkin kalau dia tidak yakin lalu doa itu kabul gitu loh, sementara dia sendiri tidak yakin. Saya lupa ya, kalau nggak salah saya pernah baca ada eksperimen sosial di mana pengemis dipersilakan untuk mengambil sendiri uang 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan, dan 100 ribuan yang ada di tangan seseorang. Ternyata ada yang hanya mengambil 2 ribu, ada yang 5 ribu ya, ada yang mengambil 20 ribu, dan tidak ada yang berani ngambil 50 ribu dan 100 ribu. Jadi terlepas dari apapun alasan masing-masing pengemis mengapa mengambil uang dengan nominal tertentu, ya disitulah batasan kelayakan dari diri mereka masing-masing terhadap uang tersebut begitu. Nah, batasan-batasan yang tercipta di benak mereka itulah sebenarnya yang membatasi perubahan kesejahteraan mereka sendiri. Itu sebabnya saya sering mengatakan bahwa mental miskin itu jauh lebih susah dirubah dari kemiskinan itu sendiri. Nah sampai di sini barangkali kita mulai paham ya, mengapa pendidikan itu merupakan salah satu faktor yang bisa mengubah kemiskinan. Anda benar, karena pendidikan secara perlahan merubah mindset, merubah pemahaman, menimbulkan kehendak baru yang berbeda dari sebelumnya. Ya betul begitu teman-teman ya. Setelah Anda tahu, kan Anda punya keinginan baru. Lah kalau tidak tahu, yang pengetahuan yang lama-lama saja, jadi yang diinginkan juga hal-hal yang lama gitu loh. Nah itu pentingnya pendidikan, salah satu yang bisa merubah kemiskinan itu karena faktor itu, salah satunya ya dari sisi mindset. Oke. Saya tidak akan menjelaskan mengapa orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
Dengan membalik logika berpikir yang telah saya sampaikan tadi, saya percaya Anda tahu mengapa orang kaya semakin kaya. Benar ya, intinya ada di mindset. Anda sekali lagi bertanya, intinya ada di mindset, di belief, di keyakinan apa yang dianggap benar, di pikiran, di rasa, di kehendak, di merasa layak dalam diri mereka. Nah, kalau kita bawa ke ranah spiritual, inilah yang dinamakan sebagai atau algoritma Tuhan untuk ini, itu yang biasanya kita sering sebut-sebut, itu seperti ini. Aku sebagaimana sangka hambaku padaku, begitu ya. Nah, ini algoritma itu artinya rumus, artinya hukum alam. Aku sebagaimana sangka hambaku padaku. Jadi algoritma ini bekerja secara objektif. Hukum alam ini bekerja secara objektif pada siapapun yang meyakini dan mengimaninya. Nah, batasan hukum alam ini hanya satu, yakni algoritma jais. Jadi algoritma aku sebagaimana sangka hambaku padaku, yang membatasi adalah algoritma jais. Jaisnya itu atau bahasa kitanya itu adalah anomali ya. Jadi Tuhan itu punya kehendak bebas. Dia tidak terikat bahkan dengan hukum-hukumnya. Kalau Tuhan terikat dengan hukumnya berarti nggak kuasa dong. Jadi Tuhan berhak merubah apa saja, dan kita menyebutnya sebagai anomali. Kalau di dalam bahasa agama saya disebut sebagai sifat jaisnya Allah Ta'ala. Nah, jais adalah hak prerogatif dari Tuhan, dari Allah. Hak membuat anomali sesuai kehendaknya. Namun yang namanya anomali umumnya adalah peristiwa yang sangat jarang terjadi. Sehingga dalam mengatur semesta, Tuhan membuat algoritma yang secara umum bekerja secara konstan dan konsisten. Salah satu algoritma itu adalah aku sebagaimana sangka hambaku padaku. Jadi tidak heran guru saya pernah berkata seperti ini. Orang yang kenal Tuhannya hidupnya tidak akan sengsara. Nah, dalam konteks ini menjadi jelas. Mengenal Tuhan berarti mengenal sifat-sifatnya, mengenal algoritma ciptaannya, mematuhi dan menjalaninya dengan iman, dengan ilmu, dengan keyakinan, karena kita mengetahui bahwa ada aturan-aturan atau algoritma yang sudah diciptakan Tuhan untuk mengatur semesta kita ini. Begitu ya teman-teman ya. Jadi intinya kita mulai mengerti bahwa ternyata mindset itu bekerjanya di hukum alam itu, kalau kita hubungkan dengan mekanisme fisika kuantum, itu menjadi sangat jelas sekali. Bahwa ternyata di dunia kuantum, kalau tidak ada pengamatan, kalau tidak ada kehendak dari seseorang, itu si sifat gelombang tadi tidak akan berubah menjadi partikel. Atau dengan kata lain, proses manifestasi atau perwujudan itu muncul karena ada kehendak kita, ada niat kita, ada keinginan kita, yang dalam hal ini sebenarnya adalah iradatnya Allah ditempelkan kepada kita. Oke teman-teman, ini cukup panjang ya materi ini ya, dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman merubah mindset atau menambah wawasan, atau barangkali bisa bercerita nanti pada orang lain, kenapa sih kok bisa begitu gitu. Agak teknis dan ilmiah sedikit lah ya. Saya agak susah menyederhanakan lagi bahasanya, dan mudah-mudahan ini tidak membuat Anda tambah pusing, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda, buat kita semua. Dan yang paling penting juga buat saya juga ya, bahwa ternyata mindset itu penting. Oke, sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di materi berikutnya yang jauh lebih menarik daripada ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.